semua, selamat datang di Fortune Star 222. Agak bingung nih sama gue Lucky yang siap bacain intro pagi ini tanggal 8 Februari 2021. Gini ya guys ya, gue mohon maaf atau mohon pengertiannya dengan segala gue yang apa adanya ini ya. Asli apa adanya sih ya. Ya berharap seiring dengan berjalannya waktu kita sama-sama menjadi lebih baik. Dalam arti seadanya di sini adalah video gue, environment gue, maksudnya video dalam arti ya, secara visual ya, kualitasnya dan segala macam ya, bahkan juga suaranya, audionya ya, musiknya yang nggak ada ya kan, bener-bener seadanya ya. Gue berharap kita bersama dengan waktu ya, kita menjadi lebih baik mengatasi sakit yang kelamaan ini ya nggak. Jadi ya gue harap konten yang gue bikin itu bisa benar-benar berguna, karena selebihnya dari konten, lebih dari kontennya itu sendiri, gue sangat pesimis bisa membuat kalian happy dan puas. Jadi berharap dengan konten gue kalian bisa happy, oke? Bisa berguna buat kalian, intinya gitu. Gue langsung aja ya. By the way, energi hari ini itu Sun konjang Merkuri dan Moon di Capricorn. Seven of Cups kebalik, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Swords, the Emperor, Four of Pentacles, Nine of Wands, Eight of Cups, the Fool. The Fool itu nomornya 0. The Fool itu tentang siklus itu sendiri, yang seperti lingkaran itu. 0. Tentang ketidaktahuan. Kalau katanya si Plato nih ya, semakin kita bijaksana, semakin kita tidak tahu. Dan hadapi apapun yang kita tidak tahu dengan keyakinan. Kalau kita mampu dan semuanya akan baik-baik saja. Ini energinya Aries, by the way, yang mana ada Chiron di sana, ada Ceres juga. Nanti tapi emang sekarang sih belum nyampe sih Ceres. Chiron di sana ada healing ya, yang mana kita mencoba untuk mengekspresikan diri kita dengan energi The Sun ya. Kita ingin membangun harapan-harapan baru ya, kita ingin merealisasikan masa depan yang lebih cerah ya. Atau dengan kata lainnya, bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri. Karena otomatis kita dengan memanusiakan diri kita sendiri, kita memanusiakan sesama. Itu hasil, itu result atau juga outcome dari bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri. Ya. The Sun itu ada di Aquarius. Sun konjang Merkuri. Konjang itu sekali lagi tentang disruptif atau kehancuran atau pembelajaran.
tergantung persepsi kita sendiri. Jadi hidup itu pilihan. Pilihan akan perspektif yang fokus atau perspektif kita sendiri dalam melihat atau memaknai kenyataan realitas yang ada di sekitar kita. Page of Swords. Mempelajari, riset, mendata, spying, ya, tentang situasi seseorang atau keadaan. Queen of Cups, yin energi, ya, setiap manusia punya yin, ya, yang mana adalah emosi, perasaan kita dan bagaimana kita menerima segala sesuatu. Karena yang itu tentang action, tentang perbuatan, tentang tindakan kita. Yin adalah menerima, ya. Dan ini energinya Cancer tentang home and family. Yes, Ten of Pentacles, home, family, foundation, fondasi kita sendiri, struktur kita sendiri, entah itu properti, entah itu rumah tangga, ya, keluarga, bahkan roots, akar dari keluarga kita sendiri, ya, sampai ke leluhur, itu bagaimana kenyamanan yang kita bentuk, yang dibangun sampai detik ini menjadi seorang kita, seorang individu. Nine of Pentacles itu menunjukkan bagaimana kita bersenang-senang, bagaimana kita mencari bahagia. Hangman ending, karena mencari bahagia atau bersenang-senang ini adalah entertainment, ya. How we distract ourselves, karena apapun yang nyaman tadi ternyata hanyalah ilusi, ya. Karena segala hal yang material, yang nyata itu ternyata ilusi. Karena yang real, yang nyata itu semua tidak terlihat. Seperti rasa itu sendiri real. Layaknya kebahagiaan itu real, tidak terlihat tapi. The Hangman, energi Pisces, karma lagi, ending, closure, alam bawah sadar, ya. Capek nggak sebelum dengerin gue ngomong jelasin The Hangman? Pengkhianat, ya, pengorbanan. Queen of Pentacles, Moon in Capricorn. Wow, kok tiba-tiba gue puyeng ya? Tiba-tiba muter loh. Energi Capricorn, ini tentang long term goals, status sosial kita, karir kita, tindakan kita, reputasi kita. Cukup membumikah kita? Cukup bertanggung jawabkah kita? Cukup dewasakah kita? Dengan segala pengorbanan terhadap diri kita, pengorbanan diri kita. Moon in Capricorn. Kartu pertama kita, Seven of Cups, kebalik. Kita akhirnya menyadari apa yang kita mau. Dari sekian banyak ilusi, dari sekian banyak pilihan, kita akhirnya tahu, menyadari apa yang benar-benar kita inginkan. Bukan yang nyaman, bukan yang gampang, tapi apa yang kita inginkan. Dan biasanya justru apa yang kita inginkan tuh sulitnya nauzubillah gitu. Gitu, bikin gemes. The Emperor di bawahnya kan. Ini energi Pisces by the way. Neptune di Pisces.
idealnya. Bahkan mungkin itu tentang legacy kita sendiri. Idealnya, mimpi kita sudah sadarin itu. Dan akhirnya di Emperor, energinya Aries, Alpha and Omega, tralala, ya kan? Ending dan beginning. Aries, dia akan mengambil sikap yang memang diperlukan. Dia akan ambil kendali kehidupannya sendiri. Dia akan mengambil lagi kuasa akan hidupnya, ya. Dia akan bertindak sebagai warrior gitu kan, alpha bo. Ini loh gue gitu, ya. Sebagai leader, dia juga energinya self entrepreneur, self employee, ya. Self entrepreneur maksudnya entrepreneur, self employee gitu, businessman. Ace of Pentacles, kita ingin menciptakan sesuatu yang nyata, ya. Basicnya apa kalau menciptakan sesuatu yang nyata? Dari yang tidak nyata kan, imajinasi itu sendiri bukan. Seven of Cups kebalik, dari sebuah mimpi itu kan akan kita buat real, nyata. Entah di sini maksudnya adalah komitmen, kontrak kerja, entah itu properti, entah itu rumah, ya. Four of Pentacles, ini alam, kita mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai yang kita punya. Apapun itu yang apapun itu yang kita anggap bernilai. Pertanyaan gue, mana yang lebih bernilai? Nafas lo atau rumah lo? Mana yang lebih bernilai? Konsep lo, ide lo, mimpi lo, atau sebuah mobil? Sorry kalau ininya apa namanya, perbandingannya nggak sepadan. Tapi ya kurang lebih itulah. Kalian ngerti kan? Nah, maksud gue, mana yang lebih bernilai? Itu kalian coba pertahankan dengan energi Four of Pentacles. Kalian, kita kali gitu. Gue termasuk, Bo. Bukan hanya kalian. Dan kita mencoba untuk lebih berhati-hati. Gak salah juga, gak ada salahnya dengan berhati-hati, ya kan? Kudu, ya kan? Kudu. Cuma proporsinya di mana gitu. Perbandingannya apa? Prioritasnya apa? Queen of Swords, energinya buat gue secara simbol itu energi Libra. Tapi ya secara simbol itu energi Libra. Tapi ini lebih ke energi Queen of Swords, itu dia mampu menyatakan atau mengambil keputusan, ngekat hal-hal yang memang tidak lagi sesuai atau sejalan dengan dia. Ya, dia akan mengutarakan sebagaimana adanya. Segala sesuatunya itu, gitu. Dan ya ini bisa juga hubungannya dengan Aquarius, ya. Mungkin lebih ke Aquarius sih, karena emang ini seasonnya Aquarius. Tapi entah kenapa gue insist nih energi Libra, ya, tentang justice itu sendiri, tentang justice itu sendiri. Intuisi gue bilang itu Libra, tentang justice, keadilan yang memang harus ditegakkan. Nine of Wands, karena kita sudah cukup jenuh dengan apapun alasan, apapun yang situasinya, apapun realitas itu sendiri, ya.
itu sudah cukup membuat kita merasa gue harus berbuat sesuatu. Karena yang selama ini gue biarkan itu terjadi, itu harus gue relain. Karena mungkin ada Seven of Swords, karena energi adalah kita pun menyadari kalau kita sudah membiarkan diri kita terlena pada hal-hal yang jauh atau hal-hal yang bukan lagi diri kita, tidak mewakili lagi diri kita, dan untuk menjadi diri kembali ke diri kita pun menjadi sulit. Bahkan kita sampai menyelinap untuk menjadi diri kita sendiri. Di sini persepsinya adalah yang adil itu yang mana sih? Keadilan itu apa? Keadilan menurut dia, apa keadilan menurut gua, keadilan menurut si B, keadilan menurut saya, menurut gue. Ya keadilan itu perspektif itu sendiri sih. Kalau mau ngikutin peraturan atau hukum, lo pasti salah. Lo pasti salah. Kita pasti salah gitu. Karena pada kenyataannya kita memang dipaksakan untuk selalu di bawah kuasa sebuah institusi, ya, yang harus patuh. Jadi kita selalu menjadi yang salah. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita pasti selalu salah gitu. Karena hukum itu semuanya dibuat dengan segala, taruhlah pasal 27 A, B, C, D, E, sampai B, Z gitu ya, yang seakan-akan mencoba untuk mengerti semua semua rumpun masalah gitu, semua akar masalah. Nggak mungkin. Semesta ini probabilitasnya terlalu besar untuk kita bisa bukukan gitu. Probabilitasnya terlalu besar untuk dijadikan satu peraturan that fits for all. Come on, gitu kan. Satu hukum untuk semuanya, gitu. Nggak bisa. Tanpa harus mengerti. Ya udah gitu aja deh. Eight of Cups. Kalau biasanya Eight of Cups itu dia kartu-kartu yang lain itu meninggalkan 8 Cups ya di belakangnya. Ini enggak, dia kayak melepaskan sesajen tuh. Dia melepaskan sesajen dan berserah, dirilis, serah deh. Tapi gue mau ke sana, lo mau sana, go ahead gitu. Gue akan mencari terangnya gue di sana. Kalau lo mau ke sana, silahkan. Kayaknya segitu aja deh. Kalau kalian tertarik untuk lanjut ke extended reading ya, coba kalian tengok di box description gue, ada Karya Karsa, link ke Karya Karsa ya. Coba aja bisa diakses lewat situ ya. Dari Oracle Cards kita dapat dari Mystical Shaman, The Sweat Lodge, Earth, Soul Retrieval, dan alam bawah sadar kita, Completion. Eagle,
many paths, many paths. Dari oracle, wisdom of the oracle, kita dapat deep knowing, the fates, happy, alam bawah sadar kita, the orphan. Dari literary witches oracle card, kita dapat doll, love, sapo, ill, belut. Alam bawah sadar kita dapat the body, fantasy, volcano, wolf. Oke guys, gue harap bisa ketemu lagi di extended ya. Gue jelasin juga tentang energi Sun konjunk Mercury. Dah.